Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, Kacung Bagus Arya Anom akan membawakan sebuah judul cerita yang berjudul Karomah Pangeran Surya Negara. Karomah Pangeran Surya Negara dalam serial Misteri 40 Monyet Banjar. Sebelum menyimak dan mendengarkan cerita ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa pula bergabung, ikuti, dan follow-nya cuma di channel KBAA Channel Official yang mempunyai 1000 cerita. Nah, silahkan menyimak videonya berikut ini. Diceritakan pada masa pemerintahan Sunan Gunung Jati, hiduplah seorang pati bernama Pangeran Surya Negara. Suatu hari dia mendapatkan perintah dari Sultan Cakrabuana untuk melihat dan sekaligus mengatasi musibah banjir di kawasan Kali Longga Trisna. Di tempat dan ditemani oleh prajurit dari kerajaan Gunung Jati, Pangeran Surya Negara pun berangkat. Setibanya di Kali Longga Trisna, Pangeran Surya Negara melihat betapa parahnya wilayah tersebut akibat bencana banjir yang melanda kawasan itu. Melihat hal tersebut, Pangeran Surya Negara memutuskan untuk membuat sebuah bendungan. Namun ternyata jumlah pasukan yang ia bawa tidak sebanding bila dibandingkan dengan pekerjaan pembuatan bendungan besar tersebut. Pangeran Surya Negara pun berinisiatif meminta bantuan pada kerajaan Karangkendal yang masih termasuk dalam wilayah kekuasaan Sunan Gunung Jati. Pihak Karangkendal pun sepakat pengiriman pasukan ke lokasi pembangunan bendungan di tepi Kali Longga Trisna. Sambil menantikan kedatangan bala bantuan, Pangeran Surya Negara bersama pasukannya tersebut sudah mulai melakukan pekerjaan tersebut terlebih dahulu. Sementara bala bantuan yang ditunggu tidak kunjung datang juga, barulah ketika pekerjaan telah selesai, bala bantuan yang ditunggu-tunggu itu pun datang. Tentu saja Pangeran Surya Negara sangat kesal dengan keterlambatan tersebut. Namun ia masih menahan emosi untuk menghormati kerajaan Karangkendal. Pasukan bala bantuan yang datang itu tetap diterimanya dengan baik. Tetapi saat itu kebetulan waktu sholat asar sudah tiba, maka sang pangeran menitipkan sebuah bungkusan kepada kepala rombongan prajurit dan berpesan agar tidak seorang pun diizinkan membuka bungkusan tersebut. Namun kepala prajurit kerajaan Kendal dan anak buahnya tidak mengikuti pesan Pangeran Surya Negara. Pemimpin rombongan akhirnya tergoda
untuk membuka bungkusan yang dititipkan kepadanya. Ternyata isi bungkusan itu adalah buah kurma yang segar. Maka tanpa pikir panjang, buah kurma tersebut dimakan beramai-ramai. Di saat para prajurit tersebut tengah makan buah kurma tersebut, Pangeran Suryanegara datang dan melihat bungkusannya dimakan. Dia menjadi murka karena mengetahui perintahnya telah dilanggar. Sang pangeran pun mengutuk para prajurit tersebut menjadi kera karena tingkah laku mereka mirip seekor kera yang suka mencuri dan tidak peduli dengan orang lain. Pada saat itu juga seluruh prajurit dari kerajaan Karangkendal itu langsung berubah wujud menjadi monyet yang berjumlah 41 ekor, dan kemudian oleh Pangeran Suryanegara diberi nama Ki Buyut Banjar. Itulah kisah 41 ekor monyet yang kini dikeramatkan dan menghuni komplek Pakuburan Banjar di Desa Bulak, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, atau yang sekarang dikenal dengan Taman Wisata Banjar. Bagi penduduk setempat dan mereka yang mempercayai bahwa monyet-monyet ini bukanlah sembarangan monyet, mereka berjumlah 41 ekor dan tetap berjumlah sebanyak itu. Sejak tahun 1601 jumlahnya tetap 41 ekor. Mereka tidak pernah mengganggu atau mencuri makanan penduduk. Malah banyak orang yang pulang dari pasar atau kebun dan lewat makam sering dengan sengaja menyimpan makanannya untuk monyet-monyet ini. Monyet-monyet itu terdiri dari monyet yang muda, bahkan ada juga monyet yang masih kecil dan digendong induknya hingga yang paling tua. Mereka tampak tidak puas dan tidak galak seperti monyet kebanyakan jika disorokkan makanan. Bahkan terkesan monyet-monyet itu begitu tenang dengan tatapan mata yang aneh. Masyarakat sekitar pun merasa aneh karena jumlah monyet di makam tersebut tetap 41. Dulu pernah ada yang mati ketabrak, bangkainya ada tapi hilang waktu sudah dikubur. Tengah malam sering saya lihat mereka menggendong monyet yang sudah tua tapi tidak tahu pergi kemana, kata sang kuncen. Pernah juga ada yang mencoba mencuri monyet tersebut dan dimasukkan ke dalam peti dan mau dibawa ke Jakarta. Tapi ternyata dikembalikan lagi ke sini. Ternyata si pencuri itu mengaku banyak sekali gangguan dalam perjalanan, sehingga akhirnya mereka mengembalikan monyet tersebut. Kini tempat ini sering dikunjungi oleh pengunjung. Selain berziarah ke petilasan Pangeran Suryanegara, juga tak sedikit yang ingin melihat secara langsung 41 monyet kutukan tersebut. Itulah kisah yang berjudul Karomah Pangeran Suryanegara dalam serial Misteri 41 Monyet Banjar. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga menjadi pengalaman dan pengetahuan yang baru. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.